Halo, saya Kadek. Halo, perkenalkan saya Hanifah. Halo, perkenalkan nama saya Zara. Halo, perkenalkan nama saya Cleo. Halo, perkenalkan nama aku Husna. Kami hari ini akan melakukan observasi di SDN 08 Gedong Pagi. Simak videonya ya. Simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini anak-anak? Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tolong Rizky pimpin doa terlebih dahulu ya, Kak, ya. Oke, hari yang pertama, Alfian kita menyanyikan lagu-lagu wajib nasional. Cek dulu kerapihan kalian ya. Sudah siap? Sudah rapi semua? Siapa yang masih ingat apa itu pecahan? Jadi intinya pecahan adalah bagian dari satu satuan yang utuh. Kita umpamakan biskuit kita ini adalah satuan yang utuh. Apa sih yang dimaksud pecahan senilai? Adik-adik, kalian tahu bagaimana berapa pecahan dari gambar ini? Bagian ini yang diarsir dengan bagian yang ini sama atau berbeda? Sama, tetapi pembagiannya ada tiga, yang ini pembagian ada satu. Pecahan senilai itu apa sih? Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama. Buka tutup bertepuk tangan. Coklat pertama dibagi ke 3 orang, Amer, Evan, dan Aziza. Pizza yang pertama yang rasa keju, ada berapa potong, Kak? Boleh dilihat ada berapa potong itu? 8 potong. Yang ayam boleh diwarnai dengan warna coklat. Dari yang keju kan mendapat berapa bagian? 2. Dari berapa bagian? 8. Tugas kalian adalah kalian coba sederhanakan ataupun kalian kalikan, cari pecahannya yang senilai. Kelompok mengerjakan, boleh bagi tugas, kamu kerjain bagian sini, boleh kalian bagi tugas sama teman kamu ya. Bagaimana rasanya tadi kalian mengerjakan, Nak? Melelahkan, capek. My name is Jinky, Jinky. My name is Cha-Cha. Oke, dari angkanya dulu, Nak. Angka berapa per berapa? Setelah hasil dari kelompok pegas, dari kelompok magnet, kelompok mekanik, kemudian potensial dan kelompok gravitasi. Beri tepuk tangan. Oke, hari ini kalian sudah belajar apa hari ini? Oke, good. Jadi pecahan nilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama meskipun angkanya berbeda. Bagaimana pembelajaran hari ini? Ya, bagaimana pembelajaran hari ini? Nah, yang ada apa lagi yang kalian dapatkan, Nak, sayang? Yang kamu rasakan? Oke, bagus. Yang kalian bisa membagi sesuatu yang kalian punya dengan adil kepada orang lain. Silakan, Rizky, tutup pembelajaran dengan doa. Untuk poin pertama, mengenai model desain pembelajaran yang ibu buat nih. Kalau misalnya kita melihat modul ajar yang ibu buat, itu kan menggunakan model pembelajaran PBL ya, berbasis masalah gitu, dengan pendekatan diferensiasi. Nah, pertanyaannya, apa namanya, model pembelajaran apa yang paling sering ibu gunakan nih dalam membuat modul
belajar di kelas? Kalau untuk seringnya itu campur-campur. Ada pendekatan PBL, kadang ada pendekatan PJBL juga, dan tidak selalu menggunakan PBL. Kebetulan kemarin yang kami gunakan adalah PBL seperti itu. Kemudian beberapa seringnya kami juga menggunakan belakangan ini ya, karena mendekati PAS, jadi menggunakan metodenya drilling, review untuk pembelajaran yang sudah dilakukan untuk menghadapi asas. Sekarang kita beralih ke pendekatan pembelajarannya nih. Nah, dari model yang ibu buat itu kan pembelajaran itu menggunakan diferensiasi ya. Pendekatannya itu lebih ke BPL, PB. Oke. Nah, pertanyaan Bu, dalam pembelajaran nih biasanya pendekatan apa yang ibu gunakan di kelas? macam-macam. Ada pendekatan pace learning, pace problem berdasarkan masalah, berdasarkan project. Kemudian bisa, kalau itu kan pendekatannya ya. Kalau metodenya itu bisa dengan diskusi, dengan games, dengan memecahkan masalah bersama-sama secara kelompok, kemudian atau bisa hanya dengan berdua dengan teman atau dengan sendiri-sendiri. Itu perbedaan. Kenapa ibu memilih menggunakan pendekatan pembelajaran? Karena untuk pembelajaran saat ini untuk anak-anak bisa berpikir kritis, memenuhi profil pelajar Pancasila yang teman itu ya, dari yang beriman, bertakwa, kemudian orang yang mandiri, berpikir kreatif. Jadi menggunakan problem listening itu agar anak bisa lebih berpikir kreatif. Yang pertama, yang kedua, mereka bisa berkolaborasi, bekerja sama, bergotong royong dengan sesama temannya. Jadi bagaimanapun keadaan teman-temannya, bagaimanapun keadaan partnernya, mereka bisa menghargai satu sama lain. Itu yang lebih difokuskan. Ya, itu untuk ke poin strategi pembelajaran. Jadi kan kalau misalnya dalam pembelajaran pasti ada aja ya kendalanya gitu, dan sebagai guru pasti kita punya strategi dong itu ya untuk mengatasi hal tersebut. Nah, pertanyaannya adalah strategi apa yang ibu gunakan dalam pembelajaran? Strategi apa yang digunakan dalam pembelajaran? Jadi strategi itu kan banyak ya. Ada strategi yang spontan, ada strategi yang memang direncanakan. Terkadang ada anak-anak yang bertanya, kemudian bertanya itu out of topic atau mengagetkan. Kita sebagai guru harus menjadi guru yang profesional. Ketika ada anak yang ingin tahu, kita harus tetap bisa memfasilitasi keingintahuan mereka. Jadi strategi yang digunakan adalah memfasilitasi rasa ingin tahu mereka. Itu yang harus utama. Yang kedua, bagaimana ketika ada anak yang tidak nyaman ketika belajar, itu juga bisa dipecahkan masalah itu. Misalnya dengan memberikan ice breaking, itu juga salah satu strategi. Ya Ibu, lanjut ke poin inovasi dalam pembelajaran ya. Sekarang ini kan udah masuk abad 21 ya Bu, yang mana keterampilan yang dalam dunia pendidikan yang ditekankan itu adalah ada critical thinking, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi ya gitu ya. Dan sekarang juga udah memasuki dunia digitalisasi kan, terutama dalam dunia pendidikan juga begitu. Nah, pertanyaannya Bu, inovasi apa yang digunakan nih dalam pembelajaran nih di kelas untuk menyesuaikan dengan keterampilan abad 21 itu? Pastinya yang pertama dari guru itu menggunakan teknologi, bantuan teknologi IT, laptop, kemudian ada games interaktif, ada juga live worksheet yang bisa kita tampilkan di fokus ya. Itu bisa memacu keaktifan anak-anak. Yang kedua, sesekali kita boleh menggunakan dan memanfaatkan IT, contoh handphone gitu ya. Jadi boleh menugaskan anak misalnya cari di internet tentang ini, itu salah satu inovasinya. Kemudian bisa
menggunakan game-game interaktif hubungan dengan pembelajaran. Lanjut ke poin kesulitan belajar dan motivasi yang diberikan Ibu. Kata Ibu kan dalam pembelajaran di kelas kan pasti ada aja yang kendalanya atau kesulitannya gitu bagi siswa maupun gurunya gitu. Nah pertanyaan Ibu, hambatan apa saja yang paling sering Ibu temui dalam proses belajar mengajar siswa terhadap siswanya gitu ke arah siswanya? Siswanya itu mereka sering tidak fokus dan tidak fokus dalam arti mereka senang sekali ngobrol kayak dijelaskan atau kemudian ribut dan mereka dari segi kedisiplinan lebih ke situ. Kedisiplinan itu tidak hanya menyangkut kayak peraturan, tapi masih ada hal-hal yang harus dididik dalam arti seperti itu contohnya. Ketika guru sedang menjelaskan, ada anak yang tidak sabaran untuk langsung bertanya, langsung ngomong tanpa tanda. Jadi angkat tangan langsung sambil ngomong, padahal gurunya lagi ngomong. Nah itu kan sesuatu yang harus kita didik. Nah, bukan hanya memberikan ilmu, tapi juga mendidik bagaimana harus bersikap, bagaimana harus bertingkah laku, baik sesama teman, sama guru, mau gurunya sendiri atau guru yang lain. Itu juga ada attitude-nya. Jadi itu ada kendala-kendala seperti itu yang mungkin sepele tapi fatal, tapi itu penting. Hal yang seperti itu ya masih harus ditanamkan pada siswa-siswa. Baik, kita lanjut ke poin ini Bu. Cara ngajar Ibu gitu, cara belajar cara mengajar yang efektif dan efisien gitu. Pertanyaan Bu untuk Ibu, bagaimana cara mengajar yang efektif dan efisien gitu dalam pembelajaran di kelas gitu? Kita harus mengetahui karakter siswa dan kebutuhan siswa apa. Kita udah paham karakter anaknya, baru kita buat anaknya senang dulu, kita buat anaknya suka dulu sama kita. Dengan begitu apapun yang kita berikan mereka akan paham. Ya mungkin itu aja Bu pertanyaannya yang kita tanyakan gitu. Kalian kelas berapa? 4 apa? 4A. Gimana belajarnya? Iya. Seru. Apa yang membuat adik-adik ini senang dalam pembelajarannya? Apa sih pembelajaran yang senangnya adik-adik? Matematika. Oh, matematika. Sukanya matematika ya? Kalau ini Arjuna? IPAS. Oh, keren banget. Oh, matematika juga keren. Kalau Audi? Oh, nggak tahu. Nah, kira-kira ada nggak hal lain yang membuat kalian senang belajar di sekolah? Apa sih? Keliling-keliling sambil belajar. Wih, keliling-keliling. Iya. Tadi mata pelajaran yang kalian suka kan ada apa? Matematika, ada IPAS ya, ada apa lagi matematika juga ya. Nah, ada nggak sih mata pelajaran yang kalian nggak suka nih? Nggak ada. Berarti suka semua? Semua. Oke. Kan lagi belajar nih, biasanya gurunya suka ngasih soal-soal yang susah apa gampang? Susah. Mata pelajaran apa tuh yang susah? TK. Oh, matematika. Tapi suka ya? Kan Keren, namanya keren, tertantang ya. Kalau Jina apa? IPAS. IPAS. Emang apa pelajaran tentang apa tuh? Tentang apa IPAS-nya? Tentang yang susah. Oh, Tumbuhan, gaya. Kalau Lydia Dia apa? Pelajaran yang menurut dia susah nih. apa Apa juga? Nah, terus aku pengen tanya nih, kalian selain belajar di sekolah ikut les juga nggak nih? Di rumah, les bimbingan gitu tambah. Aku pernah les Mbak. Les apa? Pernah les. Sekarang masih les nggak? Udah nggak? Aku mau les. Mau les. Tapi kenapa? Gak ada duit. Ini siapa? Audi. Oh, Berarti dia pernah. Sekarang masih les berarti? Masih. Mantap. Aku mau tanya nih, kalian kalau lagi belajar sukanya belajarnya kayak gimana sih? Harus ngeliat gambar atau harus ada suaranya sambil nyanyi gitu? Atau sambil ada gamesnya gitu? Nah, aku pengen tanya dulu dari Arjuna. Yang ada games. Yang ada gamesnya. Kalau
ke games juga sama suaranya nyanyinya. Nih, aku pengen tanya nih, kalau gurunya ngajar dengan apa yang kalian suka, misalnya dengan belajar menggunakan games dulu nih, aku pengen tanya sama Almar sama Arifin dulu, kalian senang nggak? Senang. Jadi Tambah. atau gimana? Lebih paham dan fokus. Tapi kalau misalnya kalian diajari sama gurunya dengan ngasih gambar nih, tapi kalian suka juga nggak? Suka juga, tapi lebih suka dengan games gitu ya? Gitu. Gambar dia. Lebih suka gambar. Kalau gurunya ngasih gambar, kalian lebih semangat nggak belajarnya? Kalau ini kan semangat banyak ya semuanya. Tapi kalau misalnya diberikan pembelajaran dengan games, kamu suka juga nggak? Suka juga. Oke. Terima kasih ya teman-teman semua. Sekian observasi yang kami lakukan. Terima kasih. Terima kasih.